Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun dan menikmati anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu oleh karena kasih setiamu dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru pagi hari ini, menghirup udara pagi yang segar, boleh melihat matahari terbit. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Bapa, kami rindu pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Berkati kami sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan di pagi hari ini boleh memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kita akan merenungkannya dengan tema Berdirilah teguh, jangan goyah. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang-orang yang membaca, merenungkan firman dan melakukannya di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, Abraham Lincoln, Presiden Amerika, pernah berkata, Amerika tidak akan pernah dihancurkan dari luar. Jika kita goyah dan kehilangan kebebasan kita, maka kita menghancurkan diri kita sendiri. Saudara, goyah ternyata bisa menghadirkan kehancuran. Goyah bisa berarti sikap atau perasaan yang tidak teguh atau bimbang. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar terus bertekun dan jangan lelah atas jerih payah mereka. Paulus berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Kata berdiri berarti tegak bertumpu pada kaki, bangkit lalu tegak, tegak atau tidak berbaring, bertumpu atau mandiri. Sedangkan kata teguh dimaknai kukuh dan kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian, kesetiaan, iman, atau keyakinan. Sementara kukuh berarti kuat dan terpancang pada tempatnya. Berdiri teguh, tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan berarti kukuh, kuat, serta setia memberi pelayanan firman Tuhan. Dalam pasal 15 ini Rasul Paulus mengatakan berdiri teguh pada ayat 1 dan 2. Di sana Rasul Paulus menyampaikan agar jemaat di Korintus berdiri teguh dalam Injil, yaitu berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian dan kebangkitan Kristus berbicara tentang keselamatan yang kita peroleh melalui iman. Kita beriman tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itu kata berdiri teguh tentunya berarti tetap kuat di dalam iman. Bukan iman yang besar, melainkan iman yang benar. Iman yang benar lebih penting daripada iman yang besar. Iman ini kita dasarkan pada Injil. Karena itu dalam pelayanan kita, mari kita jadikan Injil yang menjadi pusat pelayanan kita. Kita terus belajar kebenaran Injil agar kita bisa terus bertumbuh. Mungkin saja keadaan atau kenyataan terkadang membuat kita goyah. Namun, yang harus kita ingat adalah tolak ukur dari keberhasilan hidup sebagai orang percaya itu bukan nyaman, tetapi kesetiaan beriman kepada Tuhan Yesus. Hidup nyaman belum tentu menjamin keselamatan, tetapi kesetiaan beriman kepadanya
menjadikan keselamatan itu sesuatu yang pasti. Karena itu, supaya tidak goyah atau bingung, mari kita fokus memandang kepada Dia yang berkuasa. Firman Tuhan hari ini memanggil kita untuk tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Sesungguhnya kita tidak mempunyai kekuatan pada diri kita sendiri. Kekuatan kita hanya pada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan menjaga hati kita dan menuntun jalan kita, agar kita tidak tergelincir dan jatuh di tengah segala sesuatu yang menantang. Biar kita tetap teguh berdiri karena kita percaya kepada firman Tuhan bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan olehnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi hari ini. Mengingatkan kami Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan di tengah situasi tantangan yang kami alami, membuat kami kadang goyah di dalam kehidupan kami, mengiringi Tuhan dalam perjalanan pelayanan kami. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami tetap berdiri teguh dalam firman Tuhan dan senantiasa giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami tahu dengan pasti bahwa apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.